Di sebuah sudut bangunan suci di Mekah, jutaan orang datang dari berbagai penjuru dunia, berharap bisa menyentuh atau mencium sebuah batu. Batu itu tidak berbicara, tidak bergerak, tapi ada sesuatu di sana, sebuah keyakinan, sebuah rasa yang dalam, yang membuat orang rela berdesak-desakan, terjatuh, terluka, bahkan sebagian ternodai, hanya untuk menyentuh permukaannya yang hitam dan dingin. Orang-orang menyebutnya ibadah, menyebutnya sunnah, dan menamai batu berwarna hitam itu Hajar Aswad. Sementara di tempat lain, di sebuah desa di tanah Nusantara, seorang nenek menabur bunga di batu nisan. Seorang petani menyalakan dupa sesaji di pematang sawahnya. Dan lelaki yang menyimpan keris warisan di atas lemari, bukan untuk disembah, tapi sebagai kekayaan spiritual. Semua itu, bagi kebanyakan orang, dianggap sesat, syirik, bidah, karena dituduh menyembah selain Tuhan. Ada sesuatu yang aneh dalam dua peristiwa itu. Mengapa batu dari gurun pasir dianggap ritual ibadah, sementara batu dari hutan tropis dituduh sebagai praktek kesesatan? Apakah yang datang dari Mekah pasti membawa makna yang benar, dan yang tumbuh dari tanah sendiri otomatis salah? Apakah makna kesucian harus berdasarkan tempat asalnya? Memang benar tidak ada seorang pun yang menyembah batu Hajar Aswad. Katanya hanya mengusap, mencium, atau melambaikan tangan saja, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya sebagai sebuah simbol keimanan. Dan memang simbol selalu hadir dalam keyakinan manapun. Tapi saat simbol disakralkan secara sepihak, dan hanya satu budaya yang diakui sah untuk menafsirkan iman, maka ada yang harus ditanyakan ulang. Mengapa tradisi mengistimewakan batu diperbolehkan, sementara tradisi sedekah bumi dianggap syirik dan musyrik? Sama-sama tradisi sebagai sebuah simbol keyakinan, namun mengapa yang dari Arab boleh, sementara yang bukan dari Arab dilarang? Atau mungkin karena keajaiban batu itu yang bisa menebus dosa orang-orang yang menyentuhnya, seperti yang diyakini oleh kebanyakan muslim sesuai hadis Nabi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jarang diajukan dengan lantang. Bukan karena tak terpikirkan, tapi karena takut dianggap menyimpang, takut dituduh menodai ajaran. Padahal dalam sejarah Islam, berpikir kritis adalah bagian dari cara para ulama meneguhkan iman. Di sini tidak mengajak untuk menghakimi, namun sebuah ajakan untuk tidak tutup mata pada tradisi ini. Di sini, kita akan coba menelusuri asal mula tradisi ini, membedah pertanyaan yang dibungkam rasa khawatir. Ini bukan tentang mencari siapa yang benar atau salah, tapi ajakan untuk membuka pikiran kita, mengais lembar sejarah yang terpendam, menyingkap bagian-bagian yang sering diabaikan, dan kembali bertanya, apakah kita sedang menjalani warisan keimanan, atau jangan-jangan sedang mewarisi tradisi yang dipolitisasi? Pada abad pertama hingga ke-7 Masehi, dunia masih dipenuhi jejak-jejak kuat budaya politisme. Di Eropa, masyarakat Nordik menyembah Thor dan Odin, Romawi memuja Jupiter, Venus, hingga Saturnus. Sementara Yunani mewarisi kultus Zeus, Apollo, Athena. Di Asia, dewa-dewi Hindu-Buddha tersebar dari India hingga Nusantara, dengan batu dan arca sebagai perwujudan transenden. Di Cina, tradisi leluhur dan Tao masih bersanding dengan penyembahan benda alam. Dunia Arab pun tidak terkecuali. Semenanjung itu adalah rumah bagi ratusan berhala, tersebar di kota-kota oasis seperti Mekah, Yatrib, dan Taif. Setiap kabilah memiliki berhala pelindungnya. Ka'bah kala itu bukan pusat monoteisme, melainkan rumah bagi lebih dari 300 berhala, termasuk Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat, dewi-dewi utama kepercayaan Arab pra-Islam. Di antara semuanya, satu objek menonjol, sebuah batu hitam Hajar Aswad. Orang-orang jahiliyah tidak menyebutnya Allah, namun percaya bahwa ada kekuatan metafisik yang bersemayam di dalamnya. Mereka menyentuhnya untuk mengambil berkah. Mereka menangis di hadapannya, bersumpah di depannya, menggantungkan harapan pada permukaannya yang dingin. Namun, pemujaan batu bukan eksklusif Arab. Di Irlandia, Stone of Destiny digunakan saat penobatan raja. Di Asia Tengah, suku-suku Turkik menganggap batu roh Balbal sebagai jembatan dunia arwah. Di Jepang, batu sakral Iwakura dijadikan tempat bersemayam dewa Shinto. Di Afrika, batu-batu totem menjadi penjaga identitas suku dan medium komunikasi dengan leluhur. Bahkan di Yahudi awal, kisah Yakub mendirikan tugu batu setelah melihat tangga malaikat adalah bentuk sakralisasi batu sebagai medium transendensi. Ketika Islam datang, banyak simbol pagan Arab dihancurkan, tapi tidak semua. Berhala-berhala dihancurkan, namun tidak dengan Hajar Aswad. Batu itu justru diberi tempat khusus,
diposisikan sebagai titik awal tawaf. Ia dicium oleh Nabi, dan semenjak itu, dinasti Abbasiyah turut mewariskan turun-temurun sebagai ibadah. Menjaga kontinuitas ritual haji agar tetap menarik bagi kabilah Quraisy dan suku lain yang sebelumnya telah mengenal Ka'bah dan ritual mengelilinginya dalam budaya pagan. Penolakan terhadap tradisi ini pernah muncul di abad ke-10. Kelompok Al-Karmati menyerang Mekah, menghancurkan Ka'bah. Kelompok ini juga mencuri Hajar Aswad dan menolak ibadah haji. Bagi Al-Karmati, ritual haji adalah bentuk kemusyrikan terselubung, warisan budaya pagan yang dikemas ulang dalam bungkus Islam. Mereka menolak gagasan suci terhadap benda mati dan mengecam pengkultusan simbol sebagai bentuk pembodohan massal. Batu hitam itu baru dikembalikan 22 tahun kemudian. Setelah pembayaran tebusan oleh Abbasiyah, batu hitam yang awalnya utuh dikembalikan dalam kondisi yang retak dan pecah menjadi beberapa bagian. Sejak itulah, perdebatan tentang makna batu Hajar Aswad tak pernah benar-benar padam. Apakah suci, simbolik, atau sekadar warisan budaya? Jika pemahaman Al-Karmati benar, maka batu hitam itu tak lebih dari sebongkah batu biasa. Sekadar simbol yang kemudian diposisikan suci oleh kekuasaan pada masanya. Ia dijaga, dipuja, dan dikeramatkan sebagai bagian dari pelestarian budaya ritual yang sudah berakar sejak lama di Jazirah Arab. Tradisi mencium dan mengelilinginya mungkin bukan hal baru, melainkan warisan dari praktik-praktik kuno yang sudah dilakukan oleh berbagai suku sebelum Islam datang. Namun, jika Al-Karmati keliru, atau jika keyakinan umat terhadap Hajar Aswad memang bersumber dari ajaran baru Islam, dan bukan sekadar warisan budaya, maka pertanyaan lain muncul. Mengapa batu itu menjadi sedemikian dipuja? Mengapa sebuah sunnah yang sifatnya tidak wajib, berubah menjadi perlombaan fisik dan emosional yang penuh hasrat untuk menyentuhnya? Saya berikan contoh lain yang memiliki kemiripan. Mengapa menggambar Nabi Muhammad yang dulu boleh-boleh saja namun sekarang dilarang demi menghindari pemujaan dan penyembahan? Namun batu hitam yang jelas-jelas dipuja dan dikultuskan justru diperbolehkan? Sayangnya, tak ada yang berani menyangkal. Karena itu semua sudah diajarkan turun-temurun oleh guru agama kita. Dan setiap kalimat yang diajarkan oleh guru agama kita harus diyakini benar 100%. Biarkan saja keganjilan ini berlanjut hingga generasi selanjutnya. Seperti yang sudah terjadi di generasi sebelumnya. Diam sajalah, ikuti tradisi ini saja, daripada kena masalah. Mereka berkuasa, kita ini siapa? Apa yang disampaikan di sini sebenarnya bukan semata tentang Hajar Aswad, melainkan tentang cara berpikir kita yang seringkali meyakini sesuatu dengan mata tertutup ketika dibungkus dengan dalil agama. Padahal catatan sejarah menunjukkan, pernah ada masa di mana dalil agama dijadikan alat politik praktis, menggunakannya untuk kepentingan kekuasaan, legitimasi, atau dominasi kelompok tertentu. Dan ini terbukti sangat efektif dari zaman dulu hingga sekarang. Hajar Aswad tidak perlu disalahkan. Namun yang jelas, kenyataannya saat ini batu bisa menjadi suci jika ia datang dari Arab. Tapi batu yang sama jika datang dari Nusantara, akan segera dilemparkan ke dalam kategori syirik, bidah, dan khurafat. Di masa lampau, jauh sebelum label syariah menjamur di etalase produk, tempat wisata, bahkan air galon dan hotel, nenek moyang kita di tanah Nusantara sudah lebih dulu bersyariah dengan Sang Pencipta. Mereka menyatu dengan alam, berbicara pada pohon besar, memberi sesajen pada laut, memuliakan leluhur, dan sesekali bicara pada batu. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka paham. Hidup ini terlalu kompleks untuk diatur oleh satu kitab dan satu cara pandang. Namun sayang, zaman berubah. Dulu, berbicara pada pohon dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal, wujud harmoni antara manusia dan alam. Sekarang, mudah saja dicap syirik. Dulu, menyucikan mata air adalah cara leluhur menjaga keseimbangan semesta. Kini, langsung distempel bidah, tak berdalil. Melafalkan doa-doa dalam bahasa Sanskerta dianggap sesat, sementara membaca ayat dalam bahasa Arab dianggap mulia, walau tanpa perlu tahu artinya. Sebenarnya ada apa ini? Padahal, spiritualitas lokal kita tak kalah dalam hal ketulusan. Di banyak pelosok Nusantara, doa-doa dipanjatkan bukan karena takut neraka, tapi karena cinta pada kehidupan. Orang Jawa menghaturkan sesaji di punden sebagai wujud hormat pada leluhur. Orang Sunda menyambut hujan dengan serentahun, bukan dengan dalil tapi dengan syukur. Di hutan Mentawai, roh alam dirawat dalam tarian dan tato. Di pedalaman Dayak, semesta diajak bicara melalui gendang dan asap damar. Orang Bugis masih memuliakan Suregaligo, kisah suci yang diwariskan turun-temurun. Di tanah Papua, gunung dan danau tak sekadar objek wisata. Mereka adalah roh penjaga yang disapa dengan penuh hormat. Di sana,
Mereka tak sibuk berdebat bidah atau sunnah. Mereka lebih memilih menjaga hutan, sawah, sungai, mata air, dan kehidupan sesama. Tapi tak apa, kan katanya, yang lama harus digusur demi yang dianggap suci, yang tak bercadar, harus ditutup, yang tak menghadap kiblat, harus dibelokkan. Dan disinilah ironi itu terjadi. Batu dari gurun pasir disucikan, tapi batu dari lereng gunung vulkanik dianggap khurafat. Leluhur dari Arab diagungkan, tapi leluhur sendiri diposisikan sebagai musyrik. Bumi Nusantara terlalu sering dijajah oleh negeri asing, yang lokal hanya jadi pelengkap penderita. Jika perlu, dibuang sekalian. Begitulah nasib warisan spiritualitas di Nusantara, tanah ibu pertiwi. Ia tak diharamkan secara resmi, tapi dipinggirkan dengan rapi, bahkan oleh anak sendiri. Ia tak dimusuhi dengan terang-terangan, tapi dibungkam perlahan. Dengan satu cara, menamainya dengan warisan kesesatan. Konon, tauhid adalah keikhlasan hati pada Tuhan yang satu. Tapi pada prakteknya, sepertinya Tuhan hanya bisa dijangkau lewat paket Arabisasi lengkap. Bahasa Arab, pakaian Arab, kiblat Arab, dan tentu saja, batu Arab. Cium batu hitam di Mekah, sunnah. Tabur bunga di makam nenek sendiri, syirik. Padahal dua-duanya sama-sama ritual fisik, penuh makna simbolik. Bedanya, satu bersertifikat Arab, satunya warisan lokal, yang katanya harus dimusnahkan. Tauhid kini bukan soal mengenal Tuhan, tapi soal berpakaian seperti umat yang dianggap lebih sahih. Tuhan yang Maha Esa pun seolah hanya senang dipanggil dalam satu bahasa saja. Seakan-akan, kalau kamu berdoa pakai bahasa ibu, Tuhan akan balas, maaf, semesta hanya merespon doa dalam bahasa Arab standar. Kita diajari bahwa yang penting adalah arah hati, tapi belok satu derajat dari kiblat, bisa panik. Arah sujud diperhitungkan sedetail koordinat GPS, tapi arah hidup, itu urusan belakangan. Yang suci adalah yang bercadar, yang bidah adalah yang bertabur bunga, yang sah adalah yang datang dari gurun, yang haram adalah yang tumbuh dari tanah sendiri. Begitulah, kolonialisme spiritual tidak perlu meriam, cukup dengan standarisasi simbol. Dan kita semua, tanpa sadar, sudah berbaris rapi dalam barisan yang satu arah, menghadap ke tanah suci yang didefinisikan dari luar, sambil membuang warisan suci dari dalam. Sekali lagi ini bukan tentang Hajar Aswad, bukan juga mencari siapa yang benar atau salah, tapi ajakan untuk membuka pikiran kita, mengais lembar sejarah yang terpendam, menyingkap bagian-bagian yang sering diabaikan, dan tidak takut untuk bertanya, apakah yang sedang kita jalani hari ini benar-benar warisan dari Yang Maha Kuasa, atau hanya warisan tafsir dari mereka yang pernah berkuasa. Terima kasih karena berani berpikir, di saat banyak yang memilih diam dalam tanya.